Lalu, apakah sebenarnya materi itu? Yuk kita pelajari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi atau zat dan karakteristiknya. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal yang lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi, yang terdiri dari unsur seperti api, air, udara, dan tanah. Lalu, apakah sebenarnya materi itu? Yuk kita pelajari. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Klasifikasi materi. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat seperti batu, meja, dan lain-lain. Contoh zat cair seperti air, minyak goreng, dan lain-lain. Contoh gas seperti asap, uap air, dan lain-lain. Berikut ini adalah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Zat padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur. Perhatikan semua benda yang ada di sekitarmu. Ada pensil, buku, meja, kursi, pakaian, dan sebagainya. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Iya, betul. Semua benda yang ada di bumi tersusun dari materi. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Perhatikan bagan berikut ini. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Campuran terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Kemudian, zat tunggal tersusun dari unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Berikut ini adalah beberapa contoh unsur logam
yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Nama Latin aluminium, nama Indonesia aluminium, lambang unsur Al. Nama Latin aurum, nama Indonesia emas, lambang unsur Au. Kemudian di bawah ini juga ada beberapa contoh unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Nama Latin oksigen, nama Indonesia oksigen, lambang unsur O. Nama Latin hidrogen, nama Indonesia hidrogen, lambang unsur H. Nama Latin karbon, nama Indonesia karbon, lambang unsur C. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal sama, ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon, nama latinnya carbon, dilambangkan dengan C. Kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan Ca. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah diberi simbol warna biru. Kemudian unsur non-logam terletak di sebelah kanan diberi simbol berwarna kuning. Sedangkan unsur semilogam diberi simbol warna coklat terletak di antara warna biru dan kuning. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisik, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Berikut ini perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Logam, konduktor listrik dan panas. Non-logam, non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, besi dan tembaga banyak digunakan sebagai alat perkakas maupun peralatan rumah tangga. Senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, maupun garam, serta bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya, air
yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Perhatikan tabel berikut ini. Air tersusun dari hidrogen dan oksigen. Garam dapur tersusun dari natrium dan klorin. Kemudian gula tebu atau sukrosa tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, garam beriodium, maupun air sungai. Campuran terdiri atas dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan gula, sirup, dan lain-lain. Kemudian, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, es campur, minyak kelapa, dan air. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah bukan? Untuk kegiatan di rumah, jelaskan perbedaan dari sifat unsur, senyawa, dan campuran. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.